warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai sudut, garis, dan kesejajaran dua garis. Selamat menyaksikan. Adapun pengertian dari sudut. Sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis atau garis yang saling berpotongan yang titik pangkalnya berimpit atau sama. Berikut adalah gambar dari sudut. Bagian-bagian sudut. Pada sudut terdapat unsur-unsur yaitu kaki sudut, daerah sudut, dan titik sudut. Adapun kaki sudut adalah garis atau ruas yang membentuk sudut. Titik sudut adalah perpotongan antara dua kaki sudut, dan daerah sudut adalah daerah yang membentuk antara dua kaki sudut. Adapun macam-macam sudut yaitu yang pertama, sudut siku-siku atau sudut komplement. Sudut siku-siku merupakan sudut yang besarnya 90 derajat. Berikut merupakan gambar sudut siku-siku. Yang kedua yaitu sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Berikut merupakan gambar dari sudut tumpul. Yang keempat, sudut refleks. Sudut refleks merupakan sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Sudut refleks adalah bagian yang diberi garis putus-putus. Dapat terlihat bahwa sudut tersebut lebih dari 180 derajat. Yang kelima adalah sudut lurus atau disebut juga sudut bersuplemen. Sudut lurus merupakan sudut yang besarnya 180 derajat. Yang keenam yaitu sudut nol. Sudut nol adalah sudut yang besarnya 0 derajat. Sudut nol merupakan sudut yang terbentuk dari dua garis yang saling berhimpitan tetapi tidak membentuk suatu daerah sudut. Yang ketujuh, sudut penuh. Sudut penuh merupakan sudut yang besarnya 360 derajat. Sudut penuh cenderung membentuk daerah lingkaran penuh. Selanjutnya, pengertian garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang kedua arah. Dalam buku Modul Belajar Mandiri Calon Guru tahun 2021, pengertian garis adalah suatu bentuk lurus, memanjang kedua arah dengan panjang yang tidak terbatas. Adapun penamaan garis atau bagaimana kita bisa menyebut sebuah garis, yaitu contohnya pada bangun persegi yang memiliki titik sudut A, B, C, dan D. Maka kita bisa menyebut garis-garisnya yaitu AB, garis BC, garis CD, dan garis AD. Atau kita bisa juga membuat penamaan garis menggunakan huruf kecil. Di sini ada garis A, garis B, garis C, dan garis D. Selanjutnya, ruas garis. Ruas garis atau yang disebut juga segmen garis merupakan sebagian dari garis
yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Pengertian lain dari ruas garis yaitu himpunan titik yang memiliki batas. Adapun macam-macam garis yaitu yang pertama, garis lurus. Garis lurus yaitu garis yang tidak membentuk sudut dan panjangnya tak terbatas. Garis lurus terbagi dua, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Garis putus-putus. Garis putus-putus yaitu garis yang terbentuk dari kumpulan beberapa garis yang dipisahkan oleh jarak antara satu sama lain. Berikut merupakan gambar dari garis putus-putus. Yang ketiga yaitu garis lengkung. Garis lengkung adalah garis yang menghubungkan dua titik dan tidak dalam satu garis lurus. Berikut merupakan gambar dari garis lengkung. Jenis-jenis garis berdasarkan hubungan antara dua garis. Yang pertama, garis sejajar. Garis sejajar adalah hubungan dua garis yang identik dan letaknya sejajar. Yang kedua, garis berpotongan. Garis berpotongan adalah garis yang terletak dalam satu bidang dan dapat bertemu di satu titik yang sama. Titik pertemuan itu disebut titik potong. Pada gambar di samping, titik potongnya adalah titik O. Yang ketiga, garis berimpit. Garis berimpit merupakan hubungan dua garis di mana mereka saling menutupi satu sama lain karena berada di lintasan yang sama. Pada gambar terdapat garis A dan garis B. Garis A dan garis B terlihat seperti sebuah garis karena berhimpit dan tidak memiliki jarak. Yang keempat, garis bersilangan. Garis bersilangan terbentuk ketika dua garis berada pada bidang yang berbeda. Contohnya pada bangun kubus. Garis yang bersilangan di sini contohnya yaitu garis CG dengan garis AB. Adapun garis sejajar adalah dua garis dalam bidang yang keduanya tidak akan pernah bertemu. Artinya, kedua garis tidak akan saling memotong meskipun diperpanjang tanpa batas. Kunci dari garis sejajar yaitu keduanya memiliki kemiringan yang sama persis. Cara mengetahui kesejajaran dua garis. Salah satunya yaitu dengan membandingkan kemiringan tiap garis. Langkah pertama, tentukan rumus kemiringan. Kemiringan suatu garis dapat didefinisikan sebagai Y2 kurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. X dan Y adalah koordinat vertikal dan horizontal titik pada garis. Langkah kedua yaitu identifikasi koordinat X dan Y kedua titik pada tiap garis. Pada contoh terdapat garis L dan garis R. Koordinat garis L yang di bawah yaitu negatif 2, negatif 4. Maka kita masukkan X1-nya negatif 2 dan Y1-nya negatif 4. Titik yang di atas yaitu 1,5, maka kita masukkan X2-nya 1 dan Y25. Begitu pula untuk garis R. Langkah yang ketiga, masukkan titik-titik koordinat tiap garis
ke dalam rumus kemiringan. Kita kerjakan satu-satu untuk garis L dan garis R. Pada garis L didapat hasilnya 3, dan pada garis R didapat 7/2. Langkah yang terakhir yaitu bandingkan kemiringan tiap garis. Kemiringan garis L tadi kita dapat 3 dan garis R yaitu 7/2. Maka 3 tidak sama dengan 7/2, maka garis L tidak sejajar garis R. Beberapa dalil pada sudut. Yang pertama, dalil sudut bersesuaian atau sehadap. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka pasangan sudut yang bersesuaian adalah kongruen. Pada contoh di samping, sudut yang kongruen yaitu sudut K1 dan L1, K2 dan L2, K3 dan L3, K4 dan L4. Yang kedua, dalil sudut bertolak belakang. Jika dua buah sudut bertolak belakang, maka kedua sudut tersebut sama besar. Pada contoh di samping, sudut yang sama besar yaitu sudut P1 dan P3 dan sudut P2 dengan sudut P4. Yang ketiga, dalil sudut berpelurus. Jika dua buah sudut saling berpelurus, maka jumlah kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Pada contoh gambar tersebut, sudut yang berpelurus yaitu sudut P1 dan P2, sudut P4 dan sudut P3. Jika dijumlahkan sudut P1 ditambah sudut P2, jumlahnya yaitu 180 derajat. Begitupun juga sudut P3 dan sudut P4. Sifat-sifat sudut. Yang pertama, sudut luar berseberangan. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut luar berseberangan kongruen. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut dalam berseberangan kongruen. Yang ketiga, sudut luar sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut luar sepihak berjumlah 180 derajat. Yang keempat, sudut dalam sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut dalam sepihak berjumlah 180 derajat. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut nomor 1 adalah 95 derajat dan besar sudut nomor 2 adalah 110 derajat. Besar sudut nomor 3 adalah berdasarkan yang diketahui pada soal, kita gantikan angka 1 dengan 95 derajat.
dan angka 2 dengan 110 derajat. Perhatikan sudut 4 dan 95 derajat itu merupakan sudut bertolak belakang, maka besarnya sama. Sudut 5 sehadap dengan sudut 4, maka besarnya juga sama, yaitu 95 derajat. Dan sudut 6 berpelurus dengan 2, maka jumlah dari sudut tersebut adalah 180 derajat dikurangi sudut 2 yang besarnya 110 derajat, maka sudut 6 yaitu 70 derajat. Perhatikan sudut 3, 5, dan 6 merupakan sudut pembentuk segitiga, sehingga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Kita masukkan besar sudut 5 dan sudut 6, maka sudut 3 didapat 15 derajat. Jadi, besar sudut nomor 3 adalah 15 derajat. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nilai dari sudut A adalah di sini kita beri sudut bantuan, yaitu sudut X, Y, dan Z. Yang pertama kita tentukan nilai X dan nilai Y. Sudut X berpelurus dengan sudut 105 derajat, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Maka sudut X adalah 180 derajat dikurang 105 derajat. Sudut Y bertolak belakang dengan sudut 35 derajat, maka sudut Y besarnya adalah 35 derajat. Langkah selanjutnya yaitu kita tentukan nilai Z. Karena X, Y, dan Z membentuk sebuah segitiga, maka jumlah sudutnya yaitu 180 derajat. Tadi sudah kita cari besar sudut X dan sudut Y. Kita masukkan 75 derajat dan Y adalah 35 derajat. Ditambah sudut Z sama dengan 180 derajat, maka didapat sudut Z adalah 70 derajat. Berikutnya kita menentukan nilai A. Karena Z berpelurus dengan A, maka besar dari A ditambah Z yaitu 180 derajat. A ditambah 70 derajat adalah 180 derajat, maka besar sudut A 110 derajat. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut B adalah karena merupakan sebuah segitiga, maka total dari semua sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C adalah 180 derajat. Lalu kita masukkan nilai dari masing-masing sudut. Didapat 2x derajat ditambah 27 derajat ditambah 150 derajat sama dengan 180 derajat. Didapat x adalah 19 derajat. Sudut B yaitu x ditambah 15 derajat. Kita masukkan nilai x 19 derajat ditambah 15 derajat, maka didapat sudut B adalah 34 derajat.